Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan kelas 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penugasan ya. Penugasan karena materinya sudah kemarin penelitian sosial berbasis pemecahan masalah. Sekarang kita masuk ke penugasan. Nah, kemarin tugas setelah materi penelitian sosial bagian penelitian sosial berbasis pemecahan masalah bagian kedua, saya sudah memberi tugas tentang judul penelitian ya. Kalian diminta untuk membuat judul penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya, secara umum saya cek lumayan lah ya secara pembuatan judul. Meskipun tentu saya perlu memberi masukan bahwa kalau dalam penelitian harus spesifik ya, lokasi penelitiannya harus dituliskan dalam judul. Misalnya makna, atau misalnya, perilaku bullying di SMA Negeri 2 Bangkalan, gitu ya misalnya. Jadi jelas di SMA Negeri 2 Bangkalan. Semakin spesifik, semakin baik dan semakin mudah dan semakin sederhana penelitian itu bisa dilakukan. Jadi dalam konteks kelas itu lebih baik gitu ya. Jadi misalnya perilaku bullying di kelas 11 berapa gitu ya, itu bisa lebih baik gitu. Tapi secara keseluruhan oke, nggak apa-apa, namanya juga masih belajar, silakan dilanjut. Jadi paling tidak kalian punya gambaran bagaimana membuat judul penelitian kualitatif dan kuantitatif dan sudah tahu bedanya. Nah, untuk penugasan kali ini masih dalam penelitian sosial berbasis pemecahan masalah, yang sekarang saya akan lebih memandu kalian mengisi modul ya, modul refleksi pembelajaran 3. Kalau di file saya sih halaman 27 ya. Saya kurang mengerti punya kalian di halaman berapa gitu, tapi yang jelas refleksi pembelajaran 3 di bab 2, di bab penelitian sosial berbasis pemecahan masalah. Nah, kemarin kalian sudah mengisi tentang judul penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Sekarang mengisi tentang Das Sollen dan Das Sein, kolom Das Sollen dan Das Sein. Jadi tolong diperhatikan baik-baik bagaimana cara mengisinya gitu ya. Jadi judul kualitatifnya dan kuantitatifnya tetap akan dipakai sampai nanti modul selesai. Refleksi pembelajaran 3 selesai. Jadi judulnya tidak perlu berubah lagi, masalahnya tidak perlu berubah lagi. Jadi masih sama gitu ya. Nah, dasolen. Dasolen itu maksudnya apa? Dasolen itu adalah kondisi seharusnya. Jadi kondisi seharusnya. Seperti yang pernah saya jelaskan tentang masalah sosial, bahwa masalah sosial itu adanya gap, adanya ketidaksesuaian antara kondisi seharusnya dengan kondisi senyatanya. Begitu ya. Nah, dasolen ini kondisi seharusnya dan dasein inilah kondisi senyatanya. Jadi berkaitan dengan judul penelitian kalian, silakan kalian identifikasi dasolennya apa, daseinnya apa, sehingga kalian menentukan penelitian kalian itu merupakan penelitian sosial yang berbasis pada masalah sosial. Kayak misalnya saya meneliti bullying atau perundungan di sekolah gitu ya. Dasolennya seharusnya di sekolah tidak ada perundungan, atau seharusnya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi semua anak. Tapi kenyataannya di sekolah justru terjadi banyak kasus bullying atau perundungan. Berarti kan ada gap ya, ada ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kondisi kenyataan. Nah, saya ingin tugas kali ini kalian mengerjakan kondisi ideal dari penelitian kalian apa dan kenyataannya bagaimana gitu ya. Itu saja tugasnya sekarang. Jadi silakan dikerjakan. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan via WA. Tapi kalau via WA kalau sempat saya chat gitu ya. Saya balas gitu ya. Tapi kalau tidak sempat ya nanti saya bahas di video berikutnya. Jadi ada solen itu kondisi seharusnya, dasein itu kondisi senyatanya. Itu saja dari saya harap bisa dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan. Jadi kalimat pertamanya kalau das solen ini seharusnya apa gitu ya. Misalnya seharusnya semua misalnya meneliti kemiskinan gitu ya. Seharusnya seluruh lapisan masyarakat itu mendapatkan kesejahteraan yang layak. Nah, senyatanya ada kalangan masyarakat yang terjerat kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya. Seperti pada masyarakat
mana yang kalian teliti gitu ya, desa kalian, apa dusun kalian, dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya kalian meneliti pacaran gitu ya, seharusnya dalam agama Islam dilarang pacaran. Kenyataannya banyak remaja Islam yang justru berpacaran. Berarti kan itu menjadi sebuah masalah gitu kan. Nah itu, jadi saya harap kolom yang ini ditulis. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya pandu di kolom-kolom berikutnya. Jadi pelan-pelan saja dan sedikit-sedikit saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.